ini kabar gembira. Yang merasakan zikirnya hampa, berarti Allah sedang mengisi kalbunya. Allah kosongkan dirinya dari keakuan, kesombongan, karena selama ini merasa orang tarekat, ngerasa sudah punya amal zikir, ngerasa sudah baca buku ini, buku itu, ngerasa sudah bertahun-tahun mengaji tarekat, ngerasa giliran bersuluk hambar. Padahal ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir menenangkan kalbu, kalbunya tidak tenang. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kalbunya, dingin badannya, panas dadanya. Tapi kok ini enggak ada? Ini kayak blas, enggak ada apa-apa. La syai'. Dia sedang diuji dengan kalamnya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, tujuanku hanya Engkau, bukan getar-getar kalbu, bukan dingin-dingin, bukan melayang, zikir tiba-tiba pindah alam, bukan. Tujuannya hanya Allah. Jadi yang disebut kosong oleh orang yang sedang suluk, sedang khalwat, kok dia nggak mengalami yang dialami temannya. Itu kosong, itu qabd sebenarnya. Lakin aku lakum kullama qabbatta Allah basatak. Fal maqbud mabsud wal mabsud maqbud. Orang yang sedang diketatkanlah Allah, dia sedang diberi tarbiyah rohani. Itu mahal. Orang yang sedang dilepas nafsiahnya, sebenarnya Allah sedang menahan sesuatu untuk rohaninya. Jadi jangan senang dulu, guru nggak ngasih tugas apa-apa. Jangan senang, wah aneh sekian kali kusul, nggak perlu banyak-banyak tugas. Udah lewat, makomnya lewat. Gitu. Akhirnya sepi, nggak ada rasa kolbu. Ya. Dan rata-rata orang yang berzikir hambar itu karena dia merasa sesuatu di sini. Itu yang perlu diistighfarkan. Dan tuan-tuan ini lebih paham apa yang dirasa. Maka dicari di sini. Asbab al-qabd salasa. Penyebab qabd, ditahannya, diketatkannya nafsiyah kita, sehingga kita meriang secara rohani. Dizohirkan, ini bukan meriang demam, bukan. Ini meriang rohani. Gersang sekali. Kayaknya menunggu dari zuhur sampai asar itu lama sekali ya. Betul kah? Pas bangun, ini alam apa lagi ini, kok putih-putih semua ini kelamunnya. Dzanbun ahdastahu atau ahdasatu. Dosa yang engkau lakukan tapi engkau tidak sadar. Bagi orang awam nih, zikir wajib itu cuma sholat. Tapi kalau orang sudah berthariqah, lalai sesaat terasa dosa. Benar nggak? Coba dulu antum sholat, nggak khusyuk, biasa aja. Sekarang ada beberapa detik kita tidak ingat Allah dalam sholat, rasanya kayak berdosa. Benar? Nah itu Allah lagi ngasih. Rasanya kosong, tapi Allah kasih satu ma'rifat. Ma'rifatu at-taubah. Ma'rifat taubat. Orang awam tobat dari dosa zahir, antum mulai tobat dari dosa batin. Maka jika seorang murid Allah izinkan dia masuk ke ranah ini, dia mulai mengistighfarkan yang bagi orang awam tidak pernah diistighfarkan. Sudah mulai begitu belum?
sholat tidak khusyuk, lalu kita sedih. 1 detik tidak ingat Allah dalam sholat, kita mulai kemudian menuduh diri. Ya Allah, malangnya diri ini. Kalau sudah mulai begitu, kobetnya basah. Ya, antum dikobet tapi sebenarnya lagi dikasih. Kayak ditahan tapi sebenarnya sedang diberi. Zanbun ahdatstahu, dosa yang kau perbuat. Maka dosa dibagi 3. Dosa zahir, dosa batin, dosa sir. Ya, dosa zahir, dosa anggota tubuh, dosa batin, dosa kolbu, dosa sir, dosa adab kemakrifatan. Ya, au dunya zahabat anka au naqasat lak. Ada kalanya qabat itu disebabkan anugerah duniawi jauh darimu atau terasa berkurang. Kok proyeknya tidak lancar, perniagaan, bisnisnya kurang oke. Itu bagian dari qabat. Qabat zahir. Qabat zahir. Atau ada orang zalim menyakitimu, baik menyakiti hartamu, dirimu, kepemilikanmu, keluargamu, kehormatanmu, agamamu, dan selain itu. Fa'in warada syai'un min fi hadhihi al-asbab falubudiyah an tarja' ila syara'. Jadi apabila terjadi mau qabat mau basat, kita dituntut tetap menjaga sisi kehambaan. Karena ada orang, dia lalai dalam keadaan sehat, dia terlalu santai, maka dikasihlah sakit. Dalam sakit dia selalu mengatakan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Faiz itu Ya Allah, Allah, Ya Allah. Gitu ya. Jangan sampai terbersit mau pulang. Itu bagian dari tarbiyah suluk dari Allah. Jadi kalau sakit, itu Allah lagi ngasih tarbiyah luar biasa. Antum diberi zikir namanya zikir ittirari. Dipaksa menyebut nama Allah. Gitu. Ya Allah, sakit ya Allah. Buya nggak dengar. Kita tolong ke teman. Teman cuma bisa ngasih perhatian. Kenapa bro? Apa yang Anda bisa buat bro? Dan itu nggak mengurangi sakit sama sekali. Semua sakit. Jadi ketika Allah berikan sakit, dunia dikurangi, sisi kehambaan harus tambah mantap. Baru dia disebut salik. Disebut salik. Zikir terasa hampa. Tangisi kolbunya. Tangisi dirinya. Apa yang salah ini? Jangan kemudian nuduh gurunya. Sepertinya torikot guru aneh kurang wusul. Masa udah sekian hari gak ada beres ini kan? Loh, kenapa orang lain dapat engkau tidak, yang kau salahkan guru? Salahkan diri, maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Pandanglah dirimu. Maka futuh pertama, tersingkapnya batin pertama, orang memandang kepada dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Ya, itu langsung kebuka. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Jadi siapakah wali Allah? Orang yang paling kenal dirinya. Karena itulah basic kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Maka teman-teman, di luar ini banyak juga orang berthariqah, nggak usah sibuk dengan thariqah orang. Banyak juga orang bersuluk, nggak usah mengatakan suluk kita lebih baik dari suluk orang lain. Kalau ada orang suluk berthariqah, kita katakan alhamdulillah. Oh, dia suka nyari kesalahanmu. Alhamdulillah, memang aku banyak salah. Katakan begitu, ya, nggak usah sedih, biasa aja. Memang kita ini kullu bani Adam khata'. Mungkin dia nggak pernah salah karena dia bukan bani Adam. Bani rukhsah. Wa amma fi dzanb fa bit-taubah wal inabah. Bagaimana cara baliknya? Jadi setiap ada masalah dalam hidup ini cari sebabnya, bereskan sebabnya. Jika masalahnya dosa, tobatkan dosamu. Mohon ampunlah kepada Allah agar dosamu dihapus oleh Allah. Malam tadi nih Buya ini iseng buka kitab, kita lagi lagi apa kalau orang jaga itu apa namanya? Lagi ronda ya. Rondain antum semua itu lagi komet. Tahu Buya Aswi bawa kitab. Soleh bener kan? Ternyata buka kitabut babut taubah. Di ujung pengajian Buya Yunal nanya. Pertanyaan apa? Wa man taba taballah. Siapa yang bertobat, Allah tobat kepadanya. Loh, duluan siapa yang tobat? Kok Allah bernama tobat? Nah, kalau orang biasa menerjemah, tahu Allah itu tawab, maha menerima tobat. Kalau dalam ilmu hakikat lain, tanda seseorang diterima tobatnya oleh Allah, Allah bukakan hatinya untuk bertobat. Tanda orang diterima tobatnya oleh Allah, dia memandang kesalahan dirinya, menyesali kesalahan dirinya, tidak memandang kesalahan orang lain. Nah, hari ini akan antum nanti lihat dalam beberapa tahun ke depan. Orang-orang sesama ahlu sunnah, sesama orang thariqah akan saling serang menyerang, sesat menyesatkan. Jangan kaget nanti ya. Dan aqul lakum nahnu la nakhtu wa la nadkhul fi dhalika al-kalam. Ya. Kita nggak akan ikut-ikutan untuk hal begitu. Jadi nanti kalau ada orang debat-debat, ya, seminar, kesesatan tarekat-tarekat, saya ikut. Nggak usah. Kok masih sibuk dengan sesatnya orang, tidak sibuk dengan sesat diri? Apakah sesat disebut dalam Al-Quran? Sesat dalam Al-Quran, fawailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah, surat Az-Zumar. Maka celakalah orang yang kolbunya kesat, sulit untuk ingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Itulah orang yang sesatnya nyata. Ahli thariqah itu sudah ahli zikir. Bukan mereka orang-orang sesat itu. Ya, mungkin di jiran sudah mulai. Ulama-ulama ahli sunnah menyesatkan thariqat Idrisiyah. Ya, menganggap sesat thariqat Naqsyabandiyah. Sudah mulai. Di Brunei, di Malaysia sudah mulai. Mereka sudah mulai membatalkan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya ahli sunnah, ngakunya asy'ariyah, ngakunya bertasawuf, tapi tabarukan. Kata teman aneh, yang di belakangnya mana dia? Nah, kita nggak ikut-ikutan ya. Kita nggak perlu la nujadiluhum.
Kita nggak ikut-ikut debat. Kenapa? Al-jidal qaswatun. Jidal itu mengeraskan kolbu. Tolong diingat-ingat. Maka antum nanti jangan berkelahi di sosial media. Aneh nggak ridho. Jangan jawab-menjawab, kritik-mengkritik, hujat-menghujat di sosial media. Ini urusan thariqah, apalagi di luar thariqah. Apalagi cuma urusan 01, 02, dan 03. Ya, Presiden ABCD. Kita nggak urusan itu. Kerjaan kita banyak, obat dan basak. والإناب وطلب الإقالة ya semana lah tadi ya. Amma fima dhahaba anka au naqasa laka fabitaslim waridha. Apabila engkau dikabat Allah dalam urusan materi, nikmat materimu mulai berkurang, maka ridholah. Kalau diturunkan, sehatmu mulai berkurang, ya, baru duduk sebentar, sudah mulai kesemutan. Pas dilihat nggak ada semutnya. Ada yang mengatakan kaki gajah, pas kita lihat masih kaki dia, bukan kaki gajah. Alhamdulillah. Kalau antum bilang zikir itu bikin sakit punggung, mau sampai kapan sakit punggung ini tidak sanggup ditahan? Ini sudah tinggal berapa malam? Cuma 2 malam. Malam besok sudah ringan sudah. Malam ini nggak ada cerita, kalau bisa nggak yang tidur. Kayak, ya, bisa nggak? Ini sekarang kurikulumnya apa nih? Zikir la ilaha illallah. Sudah khatam 1 kali sampai besok sore. Fida'an minan nar. Bukan ngejar angka, tapi mengkebet diri. Jadi, ini rahasia. Kenapa dalam thariqah, zikir itu mesti berangka. Khalwat itu ada hari-harinya, makan dijatah. Itu bagian dari qabd. Ya, dan harus ridho. Ridho antum. Maka ridho fi syekh babu ridho fi qada'illah. Ridho kepada pengajaran guru, latihan guru, bentakan guru. Tapi kayaknya guru nggak ada yang bentak di sini ya. Itu awal dari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nggak tentara Talut? Semuanya haus. Jumlahnya puluhan ribu. Kata mereka, Talut, kami haus, kami perlu air. Kata Talut, tenang, di ujung sana nanti ada. Dia dapat wahyu. Qila annahu nabi wa laysa rasul. Talut itu katanya juga nabi, tapi bukan rasul. Wallahu a'lam apakah dia nabi atau wali. Akhirnya sampailah di suatu sungai. Tahu-tahu dapat wahyu lagi. Dapat sir lagi. Apa sirnya? Nggak boleh minum dengan gayung, dengan gelas. Mesti ambil pakai tangan. Coba ambil air pakai tangan. Diambil banyak, masuk jadi itu bab qabd. Itu qabd. Sanggup nggak nanti begitu? Bahwa tentara Talut tidak boleh bergantung syirik khafi kepada air. Karena bukan airlah yang menghilangkan rasa haus. Yang menghilangkan rasa haus itu Tuhannya air. Tapi buat mereka, Talut ini banyak gaya. Kan nggak kelihatan juga, udah hajar. Maka minumlah mereka. Itu air sekali diteguk pakai gelas, dia nggak puas, minta lagi 1 gelas, minta lagi 1 gelas, nggak ada haus,
nggak ada hilang hausnya. Lain dengan ngambil dengan tangan. Ternyata tangan mereka diberkati. Masuk sedikit, tapi langsung segar. Siapa mereka? Itu mereka yang tasdik, terima, ridho dengan kabetnya Talut. Jumlah dari 10 ribuan orang hanya tersisa 313. Maka tadi disebut hizb, tentara besar, jaish, berubah menjadi fi'ah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Kamu lihat, hai Talut, gak usah sedih, karena kamu tidak perlu dengan orang yang 10 ribu itu. Mereka yang perlu kamu. Cukup 313 menghancurkan ribuan orang. Betul, 313 mengalahkan belasan bahkan puluhan ribu musuh-musuh Allah. Ya, itu karena dia qabad. Saya dulu ikut latihan boxer. Muterin Uin puterin 7 kali. Mulai jam 2 sampai sebelum asar, muter, ya 1 jam dapat, habis itu apalah kerjaannya kan. Kita mikir, ngapain lah saya begini-gini. Tapi ternyata 6 bulan, tubuh kita six pack. Dari kiri, kanan, depan, atas, belakang. Nggak perlu minum-minum susu suplemen. Itu betul-betul badan canggih. Tahu-tahu kami di kampus dengan satu organisasi buat acara di puncak. Sampai baru di lereng, busnya mogok. Kata panitia, vilanya masih jauh bro. Ngeluhlah semuanya. Semuanya, ya Allah. Jalanlah kami kira-kira 5 kilo. Semuanya ngos-ngosan, tapi saya nggak merasa capek. Saya bilang, loh, capek apaan? Kalian capek kenapa? Sombong kan? Ternyata kita terbiasa mengelilingi di Qabad. Ketika ada kejadian mendadak harus jalan kaki, tidak terasa. Itu contohnya. Jadi kenapa di suluk ini Qabadnya dahsyat? Antum mau pakai badan ini 11 bulan lagi baru ketemu Ramadan. Maka sehari di sini mesti sama dengan 10 hari di luar. Zikirnya bisa nggak tuh biar? Kalau nanti di rumah lauk pauknya sedang tidak ada, anggap aja lagi suluk. Alhamdulillah, ingat lagi suluk. Ya. Jangan kemudian piring melayang. Kamu tidak menghargai aku sebagai kepala rumah tangga. Gak usah begitu kan. Ya. Jadi apa yang antum lakukan beberapa hari ini itu miniatur dunia. Kadang kita makan banyak, kadang dikit. Makanya ada makan kambing. Itu zikirnya sudah mulai kambing tuh dari beberapa hari lalu. Kita sengaja lusa makan kambing. Ya Allah kambing, ya Allah kambing, ya Allah. Lumayan lah. Dan untungnya berlebih sampai sahur. Dan buya-buyanya lagi baik. Buya-buyanya bilang, ya sudahlah, izininlah. Makan kambing lagi. Dibasok. Tapi saat dibasok perutnya mencret. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. فاحذر أن تظلم نفسك فتنتصر لها
فتعد فتعدي الحق في حق الظالم فيجتمع عليك الظلمان. Nah, ini tentang kezaliman. Kadang-kadang qabd itu kita dizalimi. Ternyata sekarang zalim itu tidak mesti menyakiti fisik. Sekarang yang lebih berat itu menyakiti psikis lewat sosial media. Makanya kawan saya yang pakar sekali ilmu santet menyantet memilih lebih baik disantet daripada dibully di YouTube dan sosial media. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Loh, apa yang terjadi? Jadi zalim hari ini, ketika orang ngata-ngatain kita, dan itu di depan umum, ada orang membuka aib kita, dan itu di depan umum. Itu zalim hari ini. Dan efeknya lebih dahsyat, membuat seseorang gelisah siang malam. Itu namanya qabd. Namanya apa? Kalau kayak Buya Asfi, Buya Yuna ini, yang akan cari aib mereka, pebisnis orang niaga, tentara, guru, atau ustadz juga. Itu dia, ustadz. Jadi yang menzolimi mereka siapa nanti? Sesama ustadz. Yang akan membuli mereka sesama ustadz. Nggak mungkin juga nanti preman yang bully dia. Preman minta berkat sama dia. Ya. Buya, doain biar togel masuk katanya. Serius doanya begitu. Nah, ada masa amma ini kalau loncat ke bawah. Amma idza warada 'alaika al-qabd wa lam ta'lam lahu sabab فالوقت وقتان ليل والنهار فالقبض أشبه شيء بالليل والبسط أشبه شيء بالنهار فإذا ورد عليك القبض بغير سبب فالواجب عليك السكون وهو عن ثلاثة أشياء عن الأقوال والحركات والإرادات. Tiba-tiba kita dibully orang padahal kita tidak membuli dia. Coba antum bayangkan, YouTuber itu kan cari viewer. Kita nggak kenal dia, tapi dia ada keperluan untuk nyari viewer, maka dia akan cari orang yang viewernya banyak, lalu dia kata-katai atau dia puji. Kalau pas dipuji seneng, giliran dicaci, dicari kesalahannya. Si orang yang dibully ini ngomong, apa salahku? Kenapa kamu kata-katai aku? Ya. Udah kayak bencong aja kan. Aku salah apa? Gitu. Orang nggak merasa salah, berarti dia tidak tahu dia sedang dikabut. Jadi tiba-tiba kita dibully orang, tiba-tiba kita dimarahi orang, tiba-tiba kita di jalan dibel orang, tiba-tiba kita kemudian nggak nyaman diperlakukan oleh seseorang. Wa nahnu la na'rif masabab, kita nggak tahu sebabnya apa. Atau antum udah zikir, udah mandi tobat, sudah kholwat, sudah semua dah. Kok zikir begini-gini aja? Sama. Fal wajib alaikas sukun. Kamu jangan gelisah. Hendaklah kamu tenang. Jangan gelisah, jangan kusuk-kusuk. Tanya sini, tanya sana, tanya ke teman, tanya. Kalau mau tanya ke guru. Karena itu mengganggu sekali. Ya. Ya, kalau nanya ke siapa? Guru nanyanya. Karena guru ngeliat antum begitu jadi gelisah juga jadinya. Ya.
As-sukun an salasati asya, yaitu aqwal, harakah, wal iradah. Jangan banyak ngomong, jangan banyak tindakan, jangan banyak kemauan. Jangan menginginkan sesuatu yang Allah tidak inginkan. Memang Allah lagi mau aib kita dibuka, silakan. Suka-suka Allah. Kenapa? Allah kan selalu tahu aib kita, kenapa kita biasa-biasa aja? Pernahkah satu detik Allah luput tidak melihat aib kita? Pernahkah? Kenapa jika ada satu dua orang memosting aib engkau, lalu kemudian harus gelisah, merasa nggak nyaman? Sedangkan Allah kullu daqiqah, setiap detik mengetahui aib dan melihatnya zahir. Harusnya kita kebet setiap saat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau laula rahmatuhu wa maghfiratuhu ma basatna. Kalau bukan karena rahmat dan ampunannya, kita nggak mungkin merasakan basat. Orang sakit hati bisa tidur nggak? Kadang sakit hati nggak bisa tidur. Ya, kapan dia bisa tidur? Allah lalaikan dia sejenak kepada dirinya, sehingga dia lupa dengan sakit hatinya. Maka lupa itu bagian dari basat. Zahirnya lupa itu zahirnya buruk nggak? Wa batinuhu fadlun wa rahmatun. Batinnya rahmat. Jadi alhamdulillah nih kita nggak selalu kuat ingatannya. Ya. Sedikit lagi ya, karena mau khataman. Fa idza fa'alta fi qaribin يذهب عنك الليل بطلوع نهارك أو يبدو لك نجم تهتدي به أو قمر تستضيء به أو شمس تبصر بها والنجوم نجوم العلم والقمر قمر التوحيد والشمس شمس المعرفة. Tenanglah engkau, jangan langsung membalas orang yang membulimu. Jangan langsung kemudian protes dengan dunia yang dikurangkan darimu. Jangan langsung mengeluh jika nikmat zikir tidak langsung Allah berikan kepadamu. Tenang dulu. Kenapa? Karena kabat itu malam. Tunggulah malam sejenak. Terbenam matahari. Mega merah di barat tumbuh. Muncul. Hilang. Muncullah. An-nujum. Benar gak? Habis mega merah di barat. Muncul apa? Nujum, bintang, nujumul ilm. Di tengah malam terbit bulan, qamar tauhid, bulan tauhid. Mana ada tauhid? Udah jadi bulan ya. Oh, di sana dia. Ya, ya. Habis terbit, habis malam, terbit fajar, habis fajar terbit matahari. Syamsun, syams apa di sini nyebutnya? Syamsul ma'rifah. Maka terbitlah kearifan, kemakrifatan. Jadi orang kalau tenang dapat suatu ujian, nanti dia jadi bijak. Orang begini baru bisa membimbing dirinya. Kalau mampu bimbing dirinya, baru boleh bimbing orang lain. Jika dia sesuai dengan makomnya, gurunya pandang dia berbakat, dikasihlah ijazah. Tapi kalau ini juga kelosok-kelosok, ijazah apa yang terdapat? Maka jangan ambil ijazahnya kalau belum pantas. Pantaskan diri, baru pikirkan ijazahnya. Udah nggak usah mikirin ijazah, santai aja. Ya. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Di antara rahmat Allah, Allah ciptakan, Allah jadikan malam dan siang berputar. Kalau diterjemah dengan bab isyari, di antara rahmat Allah,
Allah ciptakan qabd, Allah ciptakan basar. Maka bersyukurlah adanya pelatihan-pelatihan rohani yang bentuknya khalwat, karena sebenarnya saat antum didisiplinkan, dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi posisi nyaman tidurnya, di saat itu Allah sedang memberi rohaninya. Ya, marhaban bikum ayyuhal ikhwah as-salikin. Ya, selamat bergabung orang-orang yang sedang dikabut. Ya, semoga Allah Ta'ala menzahirkan rahmat ini dan menjadikannya kearifan, kemarifatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ala